Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rashid Ridho, SAG, selaku pemateri pada sore hari ini. Yang kami hormati bunda-bunda soleha serta teman-teman sahabat PKCK yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini, yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai acara kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda dan sahabat semuanya, perkenalkan saya Mariani Agustina, salah satu anggota dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita mulai terlebih dahulu dengan tahsin, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Dan diakhiri dengan riyadhah surah sekaligus doa. Baik, yang pertama kita akan melanjutkan tahsin surah At-Tariq ayat 14-15. Kepada Bunda dan sahabat semuanya bisa membuka Al-Qur'annya. Baik, jika sudah membuka, mari kita. Surat apa, Kak? Surat Tariq, Bunda. Ya, makasih. Ayat 14-15. Baik, langsung saja kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Kita bersyukur kepada Allah yang telah merekatkan tali silaturahim di antara kita, merekatkan tali kebersamaan di antara kita, sehingga muncullah nikmat-nikmat untuk kita bersilaturahim. Salawat berantakan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan bersama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kakak abang sekalian yang dirahmati Allah, sore hari ini kita kembali bersama dapat bertatap muka melalui Zoom meeting, yaitu kita bersama belajar tentang surah At-Tariq ayat 14 dan 15. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi. Kakak abang sekalian, karena ini baru mulai di kegiatan kita, kakak abang ayah bunda sekalian boleh mengajak teman-temannya, lingkungannya maupun di grup untuk segera bergabung. Itu ya. Baik, kita mulai bersama belajar kita dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa-doa yang lain. Ala hadini as-salihah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, kita buka Surah At-Tariq ayat 14 dan 15 ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 14 dan ayat 15. Surat apa? Surat At-Tariq. Baik, siapa yang siap memimpin surah At-Tariq ayat 14? Saya Ustadz. Boleh, silakan Bunda. 14 ya, At-Tariq. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Oke. huwa bil hazl. oke. Kita pilih satu lagi ya, Bun. Ayat 15-nya, juz 15. Kita pilih orangnya dulu. Oke. Siapa lagi? Ayat 15 yang siap memimpin? Saya. Baik. Ini ke Abdul Muin ya? Ya. Baik, siap. Kita silakan Bunda Al dipimpin. Innahum Bunda Al yakin. dulu ya. Bunda Al dulu. Baik. Ayat 14 dulu ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa bil hazl. Baik, bareng-bareng kita hidupkan mikrofon, kita praktekkan. Wahid isnani salasa. Wa ma huwa bil hazl. Ya, baik. Sekali bisa ya. Wahid isnani salasa. Wa ma huwa bil hazl. Bisa? Wahid isnani salasa. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Wa ma, apa hukumnya wa ma? Mad tabi'i. Oke, dicatat, dikasih tanda. Ya, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Setelahnya ada bertemu dengan kaidah-kaidah yang lain? Tidak ada ya. Maka dia hanya hukumnya mad tabi'i. Kemudian huruf H penyebutannya harus besar. Itu H-nya H tebal, H besar. Enggak boleh wa ma huwa. Wa ma huwa, jangan sampai wa ma huwa. Tapi harus ditebalkan. Huwa. Wa ma huwa. Wa ma huwa dari dalam dada sini. Wa ma huwa. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Itu ya. Coba ha hi hu ba. Hazalnya ha besar juga ya Ustaz. Salasa. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Oke. Dalam pelajaran berbeki ini bersama belajar Quran ditahsin. Untuk ditahsin boleh semuanya menghidupkan kamera ya, tanpa misalnya dia harus diberi tugas untuk mempraktekkan, dia juga tidak apa-apa untuk menghidupkan mikrofon, tapi pastikan di sekelilingnya tidak
dalam keadaan hening, tidak ada berisik di tepi jalan ataupun mungkin di tempat keramaian. Itu boleh. Jadi nanti ada saut menyautnya, kita praktek bareng. Nanti kalau misalnya materinya boleh di-mute semuanya nanti. Kayak gitu ya. Untuk kedepannya juga seperti itu. Kakak abang ayah bunda, kita coba bareng-bareng ya penyebutan huruf H besar. Ha hi hu bah. 1 2 3. Hubah. Ditebalkan lagi di dalam rongga dada. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hubah. Oke, kita iramakan. Ha Hi hi hu bah. hubah. 1 2 3. Hi hubah. Ha hi hu bah. 1 2 3. Hi hubah. Ha hi hu bah. 1 2 3. Hi hubah. Huhan hanihah na minal muhnimahihan hanihah. 1 2 3. Huhan hanihah na minal muhnimahihan hanihah. Saat kita melafazkan huruf H, saat kita melafazkan huruf H kecil, ini banyak nafas kita yang terbuang. Karena memang H ini mengeluarkan nafas. Beda kita menyebutkan A, Ba. Karena H banyak nafas yang kita buang. Jadi tarik nafas panjang-panjang. Kemudian penyebutannya juga jangan digitukan, tapi H dari dalam. H, hi, hu, ba. Gitu ya. Kemudian dari belajar makhorijul huruf ini ada 3 yang kita dapatkan. Ini sudah pernah saya sampaikan. Pertama adalah makhorijul huruf. Kemudian yang kedua adalah ilmu tajwid. Huhan, ya, huhan, hanihahna. Nun sukun atau fathaten, huhan, fathaten bertemu dengan ha, huhan, ha. Itu hukumnya izhar halki. Nah, makanya di situ juga kita dapat belajar tajwid. Tidak boleh huhan hanihah na minal muhnimahihan. Nggak boleh. Karena itu ada hukum izhar halkinya. Maka kita jelas juga bacanya. Huhan hanihah na minal muhnimahihan hanihah. Gitu ya. Kemudian juga kita dapat belajar tentang iramanya. Huhan hanihah na minal muhnimahihan hanihah. Kita dapat juga iramanya. Jadi dari dasar kecil itu saja kita sudah dapat banyak ilmu. Kalau dalam film kungfu ya, yang diajarkan oleh Jackie Chan sama anak, film apa itu namanya ya? Ini film lama. Ya, anak tersebut disuruh ambil jaket, kemudian diputer di belakangnya, taruh lagi di dinding, ambil lagi, puter lagi. Anaknya ini protes, ya kan, Master, kenapa? Apa namanya? Saya kok cuma disuruh ambil jaket, taruh di dinding, pakai jaket, buka jaket lagi, puterin, taruh di dinding, berulang-ulang kali. Maka ketika anak itu protes, kemudian setelah itu dikasih tahu sama Jackie Chan, ini kamu buka jaket untuk menangkis serangan, muter jaket untuk membanting orang, ya, naruh jaket di gantungan untuk mengangkat orang. Nah, ini ilmu-ilmu kungfu dasar kata Jackie Chan gitu kan. Nah, ini pun kita banyak tidak menyadari, tapi kalau kita mau teliti, 3 elemen tadi kita dapat. Kita dapat mempelajari makhorijul huruf, kita dapat mempelajari nada, kita dapat mempelajari tajwidnya. Oke, kita lanjut ke huruf selanjutnya ya, yaitu huwa bil hazal. Alif lamnya itu adalah alif lam qamariyah, ya, ada dan terbaca bil hazal. Saat menyebutkan huruf zal, ya, nah, itu zalnya hurufnya huruf besar. Tidak boleh dibaca dengan kecil karena zalnya itu zal besar. Tidak boleh juga haz. Tidak boleh bacanya dengan haz. Haz tidak sama dengan ayat keempat. Hafiz, ya.
Jadi bacanya harus ada pantulan lamnya sedikit. Bil hazl sama khusr, sad', fasal. Nah, itu sama itu. Ya. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlu fasal. Ya, ada itunya ya. Ya, hazl ada gitunya. Baik, kita baca bareng-bareng. Wahid isni salasa. Wa ma huwa bil hazl. Hanya tebal, depan dan belakang. Wahid isni salasa, sekali lagi. Wa ma huwa bil hazl. Baik, yang belum terlatih bilang menyebutkan huruf H, latihan. Sambil masak, sambil nonton TV, asal jangan di depan pasangan. Nanti tutup hidung pasangannya. Oke, selanjutnya ke ayat sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, siapa yang pengen coba satu atau dua orang? Silahkan. Wa ma huwa bil hazl. Silakan ayat ke-14. Saya Ustaz. Silakan. Wa ma huwa bil hazl. Ya, di lamnya dipantulkan sedikit ya. Wa ma huwa bil hazl. Sedikit. Ya, innahu laqawlu fasl. Wa ma huwa bil hazl. Sedikit. Sama sad' di ayat ke-14, 12. Ya, 12, 13, 14 itu lamnya dipantulkan. Oke, satu orang lagi ada yang mau mencoba? Boleh Ustaz. Silahkan Bunda Erna. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Oke. Wa ma huwa bil hazl. Haknya ditebalkan lagi. Yuk, sekarang kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wa ma huwa bil hazl. Baik. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat diserap, dapat difahamkan secara baik, kemudian nanti menjadi amal jariah bagi yang mengajarkan dan mendengarkannya. Nanti akan diajarkan lagi kepada anak cucunya, adik-adiknya, ataupun teman-temannya. Cara mengajar yang terbaik adalah dengan memberikan contoh. Nah, mungkin nanti saat menjadi imam ataupun saat menjadi ngisi majelis taklim, dicontohkan bacaan-bacaan yang sudah diketahui secara baik. Baik, selanjutnya ayat 15. Silahkan Kak Abdul Mu'in ya, silahkan dipimpin. Kak Abdul live ini. Ya, silakan penggantinya. Siapa yang siap pimpin ayat 15? Ayat 15, innahum at-tariq innahum yakiduna kaida. Ustaz. Siapa? Bu Endang. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yakiduna kaida. Baik. Ini sebelum membaca ayatnya ini, saya senang ini dengan artinya. Ya. Artinya itu menggugah jiwa kita. Sesungguhnya mereka, orang kafir, merencanakan tipu daya yang jahat. Nah, apa kata Allah balasannya setelahnya? Wa akidu kaida. Kata Allah, wa akidu kaida. Akulah yang pembuat rencana itu yang lebih jitu, kata Allah. Buatlah tipu daya. Aku yang lebih. Ini bukan hanya kepada orang-orang yang kafir, tapi kepada orang-orang yang menutup kebenaran. Kau buat rencana yang tak bagus, aku lebih baik lagi rencana. Aku lebih jitu lagi. Kalau kita punya niat-niat yang tidak baik. Baik. Innahum. Innahum, apa hukumnya innahum? Gunnah. Gunnah itu 3 harokat. Nunnya ada 2. Nun sukun, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Ya, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Selain itu tidak. Rabbil, ba-nya bertasydid tidak. Apalagi? Ta-nya bertasydid tidak. Huruf ain bertasydid ataupun huruf kha bertasydid ataupun huruf yang lain bertasydid tidak. Hanya huruf nun dan
mim. Itu yang disebut dengan gunnah. Dibaca 3 harokat. Innahum yakiduna kaida. Nahum. Nah, mim sukun bertemu dengan ya. Apa hukumnya? Izhar Safawi. Ya, izhar syafawi. Bukan izhar, bukan idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu masuknya, nah ini ada babnya, ada judul-judulnya. Kalau nun sukun dan tanwin ada idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa hakiki. Ini masuknya di tentang bab mim sukun. Nah, mim sukun itu hanya ada 3. Pertama, mim sukun itu hanya ada 3. Yang pertama adalah izhar syafawi. Semua huruf hijaiyah. Kecuali mim dan ba. Kemudian idgham mimmi. Ya, hanya 1 hurufnya. Yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Hanya mim hurufnya. Kemudian ikhfa syafawi. Hanya 1 juga. Ya, ikhfa syafawi cuma 1. Yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Nah, yang didengungkan hanya idgham mimmi. Idgham itu dimasukkan, ya. Dimasukkan mim bertemu dengan mim. Ya, ikhfa itu disamar-samarkan. Syafawi itu bibir, ya, idhar syafawi. Karena mim itu identik dengan bibir. Kalau bibir kita nggak kita tutup, penyebutan huruf mim dan ba itu tidak akan tersebut. Makanya idhar syafawi, ikhfa syafawi. Nah, syafawi bibir, ya. Dia makanya coba tidak ditutup mulut kita. Innahu tak akan tersebut. Kalau dipraktikkan itu juga lucu nanti jadinya. Tidak bisa tersebut karena mim dan ba adalah huruf di bibir. Kita tak akan sempurna menyebut mim dan ba kalau tidak di bibir. Coba kita mengucapkan kalimat makan. Bibir kita nggak bersentuhan. Jadinya tidak jadi makan. Gitu ya. Kita menyebutkan kata bakwan. Nah, tapi lidah kita tidak bersentuhan antara bibir kita yang atas dan bawah tidak bersentuhan, maka jadinya awan. Ya. Kalau awan itu artinya kita lagi makan, berarti bakwannya lagi panas. Makan apa? Awan. Jadi nggak sampai lidah kita. Ini kita ngomong-ngomong tentang makan, kayaknya kita lagi lapar ya semuanya. Biasa kalau sore-sore hujan, itu enaknya yang anget-anget. Ada juga lagi, ini jokes di luar materi. Ada lagi juga kalimat-kalimat yang kita nggak bisa bersatu antara bibir atas dan bibir bawah kita saat menyebutkan lafaz-lafaznya, tapi bukan huruf hijaiyah gitu ya. Misalnya kita makan sesuatu lagi panas pun kita tidak akan bisa bersatu antara bibir atas dan bibir bawah. Makanya ketika ngaji itu kata Rasulullah, janganlah kamu tergesa-gesa. Ya, santai-santai saja bacanya. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Tapi bukan berarti tidak tergesa-gesa itu santai-santai. Tidak. Nah, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, mempelajari dari 1 sampai seterusnya, istiqomah konsisten itu termasuk yang tidak tergesa-gesa. Nah, tapi menyegerakan juga kalau kita hanya belajarnya hanya amma yatasaalun saja ayat pertama, sampai ketika kita meninggal nanti ditanya sama Allah untuk naik tingkatan surga, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas surga kita kalau baru ayat 1 saja yang kita pelajari. Nah, maka harus rajin-rajin kita belajar. Tidak cukup di barbecue ini saja. Datangi guru di daerahnya, pengajian ibu-ibu, pengajian emak-emak, nah pengajian pemuda-pemuda ikut. Ya, taharok, bergerak dimanapun kita berada. Innahum yakidu, hurufnya berarti idhar syafawi. Ingat ya, kalau ditanya apa itu, sebutkan huruf-huruf idhar syafawi. Semua huruf hijaiyah. Ada kecualinya, kecuali mim dan ba. Itu ya, kecuali mim dan ba. Ki, apa hukumnya ki? Mad asli. Mad tabi'i. Ya, apabila ada ia sukun sebelumnya kasrah mad tabi'i. Du, apa hukumnya du? Tabi'i. Mad tabi'i. Kaida. Kaida, apa hukumnya kai?
Mat lain. Mad lain atau mad lain, ya. Dia tidak bertemu dengan pasangannya itu. Kalau mad tabi'i sebelumnya kasroh. Nah, itu mad lain. Ya, kemudian da. Nah, da ini jarang kita ketemui pada sebelumnya, tapi kalau di juz 30 surah pertama An-Naba banyak. Apa hukumnya? Mat iwat. Mad iwad. Oke, banyak ini aliman hakima. Kalau kita bacanya kita sukunkan kaida. Kalau kita wasolkan maka dia jadi idgham bi gunnah. Sambung ke ayat sebelumnya, ke huruf setelahnya. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Nah, jadinya idgham bi gunnah. Tapi kalau dia di wakafkan, maka dia jadi dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Nah, karena dia ada alif setelahnya. Mad iwad ini ada fathatain, setelahnya itu ada alif. Aliman hakima. Nah, di juz 30 surah pertama ini banyak sekali. Mad iwad. Dari ayat beberapa ayat yang ada di juz 30 banyak mad iwad. Seperti dari ayat 6 saja itu sudah dimulai itu. Ayat 6 sampai ayat puluhan, ya, sampai ayat puluhan. Ayat 30 itu 6 sampai 30 itu masih mad iwad terakhirnya. Lanjut lagi sampai sampai ayat 39. Ya, dari ayat 6 sampai 39. Sisanya ayat 40 tidak. Ya, ayat 1 2 3 4, 5 sama ayat 40-nya. Sisanya terakhirnya mad iwad semuanya. Ya. Baik, Kakak Abang, Ayah Bunda sekalian, kita coba bareng-bareng. Innahum yakiduna kaida. Wah, kisah ini sadasa. Innahum yakiduna kaida. Baik. Innahum, haknya juga ditebalkan, mimnya jangan dipanjangkan sedikit pun, jangan dinikmati banget. Innahum yakiduna kaida. Ini ayatnya lumayan pendek, kurang lebih seperti At-Tin tambah 1 ayat lagi, tambah 1 surah lagi, surah At-Takatsur, kurang lebih panjangnya, ya. 2 surah, surah At-Tin dan At-Takatsur kira-kira digabung jadi 1. Ini juga sering dipakai ketika sholat. Mungkin sholat subuh, mungkin sholat isya. Nah, maka bacaan kita juga harus sesuai dengan tajwid. Kalau belum mampu semuanya, paling tidak kita tahu baca dengan tajwid. Ya, karena lahjah kita sebenarnya tidak terlalu bagaimana sempurna banget. Tapi pelan-pelan kita perbaiki. Gitu ya. Oke. Saya pimpin dari ta'awuz dan basmalah. Nanti Bunda Al dengan Bunda Endang e-learning sih coba nanti disambungkan gitu ya, langsung disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ayat 14. Wa ma huwa bil hasal. Baik. Lanjut. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Ya, baik. Cukup. Terima kasih Kakak Abang, Ayah Bunda semuanya yang telah hadir membersamai di kegiatan tahsin kita. Insya Allah nanti kita lanjut di kegiatan selanjutnya, yaitu nanti penyampaian materi. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho yang telah memandu pembacaan surah At-Tariq ayat 14 sampai 15. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan dokumentasi dulu yang akan dipandu oleh Kak Aisyah. Pada Kak Aisyah dipersilakan. Baiklah, disilakan untuk Ayah Bunda Kakak Abang untuk dihidupkan kameranya. Kita ada sesi dokumentasi dulu.
Oke, saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya Bunda. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dikembalikan ke Kak Mariani. Terima kasih kepada Kak Aisyah. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang berjudul Meneladani Spirit Hari Pahlawan. Sebelum itu, ketika nanti ada yang ingin ditanyakan, bunda-bunda, sahabat, bisa melalui kolom chat atau setelah materi disampaikan. Baik, kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan salam yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salamun man ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat ilmu sehingga pada sore hari ini kita dapat berbagi bersama belajar Al-Qur'an. Sejatinya bukanlah Ananda, saya yang paling banyak ilmunya, tidak, tetapi saya masih belajar dan masih banyak belajar dan masih dalam proses belajar. Dari Ananda dulu ketika kelas 4, kelas 5, kelas 6 ikut dai cilik di Kabupaten Karimun 2007, 2008 itu dipesankan sama kedua orang tua saya bahwa sebelum menyampaikan ceramah, sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, kami, kalau bahasa Melayu ya, kami bukanlah menggurui bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, tapi kami berdiri di sini adalah dalam proses belajar dan masih perlu banyak belajar. Jadi sejatinya kita untuk menjadi pembicara itu tidak semuanya orang bisa berbicara. Dan orang yang bisa berbicara belum tentu bisa menulis. Dan orang yang bisa menulis belum tentu bisa mengungkapkan hasil tulisannya tersebut dalam sebuah narasi yang baik. Namun ada sebagian orang yang dilengkapi semuanya. Dia mampu berpikir, dia mampu berbicara, dia mampu menulis dan menjelaskan hasil tulisannya. Nah, maka mungkin saya baru sampai tahap untuk mampu berbicara, menulis pun masih sedikit, ya. Maka kita sama-sama belajar untuk lebih baiknya lagi. Kalaulah kita ada kelebihan waktu, kelebihan rezeki, kelebihan keuangan, insya Allah kita akan mampukan diri kita untuk mengundang pemateri-pemateri yang lain. Sekali lagi kakak abang, ayah bunda yang hadir, karena ini direcord, biarkan ini menjadi sejarah perjuangan, bahwasannya kegiatan ini bermula pada hari Jumat 2021 ketika ingin dibacakan pengumuman kelulusan masuk Gontor pada hari Sabtunya. Maka hari Jumat sorenya saya mengajak hanya bimbingan saya saja waktu itu, kalau nggak salah kelompok F, kurang lebih anaknya ada 8 orang. Saya berdoa, saya izin gitu kan, kita berdoa yuk baca surah Al-Kahfi, besok kan anak-anak kita akan dibacakan kelulusan menjadi santri Gontor. Kemudian banyak yang ikut, pekan kemudian banyak yang minta, kemudian kita adakan secara istiqomah. Hal ini bermula dari niat yang baik, hanya ingin mendoakan saja. Akhirnya kegiatan ini banyak yang mendukung. Tidak ada grup sebelumnya. Saya hanya nge-share di story WA, yaitu menggunakan Google Meet. Belum ada grup. Dan ketika ada grup, di grup itu pun tertulis wadah ini terbuka untuk semua golongan. Semua golongan tuh umur, usia, ya umur dan usia, tempat, artinya tidak hanya satu tempat saja.
hanya orang Kundur saja, atau mungkin hanya orang Jabodetabek saja sesuai dengan domisili saya, tidak. Namun ada di grup itu adik-adik kita yang dari Bontang, Kalimantan Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Pekanbaru, ada. Bahkan pematerinya pun jikalau sempat dan yang saya sampaikan tadi berkemampuan, maka kita undang juga. Maka sekali lagi ini adalah wadah terbuka untuk umum, siapapun dari manapun boleh belajar. Jadi kesempatan inilah kita gunakan, karena banyak yang minta, akhirnya kita mengadakan kegiatan ini secara terkonsep dan rapi. Setelah kegiatan itu terkonsep dan rapi, belajar itu pasti ada ujiannya, karena itu merupakan kewajiban dari Rasulullah SAW menyampaikan ke kita. Tentunya Allah menyampaikan kepada Rasul menyampaikan kepada kita. Namanya belajar itu butuh keistiqomahan. Bukan hanya seorang murid, namun gurunya juga diberikan tuntutan untuk istiqomah apa tidak. Misalnya di tempat tersebut jauh dari jangkauan, jauh dari transportasi, harus melewati sungai, sungainya nggak ada jembatan, harus ngangkat jinjing sepatu, maka itu pun diuji. Ya, bukan berarti banyaknya orang di grup terus banyak juga yang belajar. Tidak semuanya, karena mungkin memiliki waktu yang sibuk-sibuk. Kenapa kita ngambil sore Jumat? Karena kita mengambil waktu yang mustajab. Kakak abang mau doa sendiri hari Sabtu sore, Sabtu malam, Ahad malam, boleh. Tidak sempat ikut di Jumat sore, bisa ikut di Sabtu malam. Ya, itu ada kegiatan kabul, kajian bulanan. Setiap sebulan sekali di awal bulan. Nggak sempat ikut malamnya, ikut sore Ahadnya. Ada kegiatan gebetan, gemar belajar Al-Quran. Tentu di gebetan tidak saya materinya. Kita minta tolong kepada Ustazah Mirna, karena Ustazah Mirna menurut saya lebih mampu menyampaikan materi-materi tilawah. Sekali lagi, karena kekurangan kita. Kalau kemampuan kita dilebihkan rezeki, dana, kemampuan, insya Allah kita akan undang pemateri-pemateri yang lebih hebat. Seperti kemarin Kak Anissa, ya, Qoriah yang sering tampil di Enis TV dan lain-lain. Kita juga pernah mengundang Ustadz Ahmad Fuadi. Kita juga pernah mengundang Qoriah yang lain, ya, mahasiswa Al-Azhar. Sekarang udah jadi alumni Ustaz Riki Ardiansah, Kak Sulalatun, dan lain-lainnya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini sebenarnya kita tetap berjuang bersama-sama. Kakak abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah. Kita masuk ke tema kita, yaitu tentang meneladani sifat, meneladani spirit Hari Pahlawan. Tentunya seperti yang Anda sampaikan di awal, memberikan keteladanan adalah lebih utama dengan memberikan sebuah contoh nyata. Maka apapun yang dilakukan oleh pahlawan kita di masa lampau adalah bentuk nyata yang harus kita teladani, semangatnya untuk kita contoh. Mungkin kita menjadi pahlawan sekarang tidak harus mengangkat senjata lagi. Mungkin sekarang kita bisa menjadi pahlawan. Seorang anak menjadi pahlawan bagi kedua orang tuanya dengan prestasi. Seorang ayah bisa menjadi pahlawan di sebuah keluarganya dengan mencari nafkah yang halal. Seorang ibu bisa menjadi pahlawan terbaik untuk dirinya dan keluarganya dengan melakukan kewajiban-kewajiban utamanya, melayani pasangannya, menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Maka setiap diri kita adalah pahlawan. Namun dalam KBBI itu ada pengertian sendiri tentang pahlawan, yaitu orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Jadi dia menonjol karena memiliki, pertama, keberanian. Yang kedua, memiliki pengorbanan yang luar biasa. Yang ketiga, karena membela kebenaran. Jadi orang memiliki keberanian dan mau mengobarkan disebut dia berani dan memiliki sifat pengorbanan yang luar biasa. Maka sejatinya tidak ujuk-ujuk tanggal 10 November itu dijadikan Hari Pahlawan. Ini bersambung dari kejadian 17 Agustus, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat 17 Agustus, golongan muda dan golongan tua
berselisih pendapat tentang pembacaan proklamasi. Golongan Buddha menculik Bung Karno, menculiknya dalam arti kata positif ya, mengumpulkan beliau kepada tokoh-tokoh yang hebat, kemudian ditulislah. Antara golongan muda dan golongan tua bukan berarti berselisih paham lalu bertikai. Sama-sama memiliki tujuan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tak lama Indonesia dikatakan merdeka setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, kemudian dilanjutkan pada peristiwa besar. Sekutu-sekutu yang menang melawan Jepang datang ke Indonesia ingin menduduki Indonesia kembali. Ya, maka segala kegiatan, segala upaya dilakukan oleh pemerintah dan kiai-kiai untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pada tanggal 21 Oktober berkumpullah semua tokoh-tokoh di Surabaya. Akhirnya keluarlah yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad itulah akhirnya dibacakan pada tanggal 22 Oktober setelah kumpulnya tanggal 21, 22 dibacakan. Namun tidak dibacakan, tidak disampaikan secara pakai radio ya, zaman dulu belum ada TV. Ya, namun dicetak di surat-surat kabar diberikan pemerintah. Pemerintah minta nasihat, tolong keluarkan amanah ataupun perintah, karena sekalinya tokoh agama, kiai mengeluarkan resolusi jihad, maka santrinya, umat, masyarakat akan berbondong-bondong. Berapa besar pengaruh ulama-ulama kita dahulu dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka 22 Oktober dikenal dengan Hari Santri, yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan beberapa tokoh pada saat itu mengeluarkan resolusi jihad. Perjuangan tersebut tidak sampai di situ saja. Akhirnya sampai di tanggal 10 November berkobarlah semangat para pejuang untuk mempertahankan negara Indonesia yang waktu itu berada di Surabaya. Ya, terjadi pertempuran yang sangat luar biasa di 10 November. Kurang lebih menghabiskan waktu beberapa minggu. Ketika terjadi peperangan tersebut, maka tentunya dibimbing dan dikeluarkan dari resolusi jihad tadi menjadi semangat yang khusus bagi orang-orang yang ingin memperjuangkan di tanah air. Tanggal 10 November tersebut menjadi bukti nyata bahwa dengan kekuatan, semangat, dan spirit membela kebenaran dan membela tanah air, akhirnya tanggal 10 November tersebut karena banyak pahlawan yang berguguran menjadi perlawanan sehingga Brigadir Jenderal Malabi gugur pada saat itu. Ya, termasuk Bung Tomo juga tokoh di situ meneriakkan petikan takbir. Kalau bukan karena semangat juang yang tinggi membela kebenaran dan cinta kepada tanah air, banyak yang gugur pada saat itu, maka mungkin kita tidak merasakan kemerdekaan yang nyata. Merdeka itu mudah, tapi merawat kemerdekaan itulah yang susah. Menyebutkan proklamasi itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Karena bayangkan saja, ujian-ujian yang ada, ya belum sampai setahun, belum sampai 5 tahun, ibaratnya masih pucuk, itu sudah diuji. Ibaratnya pucuk teh mau tumbuh, udah digigit dengan ulat. Belum beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, masih di tahun yang sama, 1945. Tahun-tahun berikutnya juga ada pemberontakan-pemberontakan. Dan Bung Karno mengatakan bahwa bukan yang lebih berat itu bukanlah melawan penjajah, tapi melawan bangsa sendiri. Karena yang terjadi pengkhianatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya dari luar saja, namun orang-orang dalam juga ingin Indonesia. Karena apa? Karena kedudukannya saat kepemerintahan Belanda itu dia dapat tempat, ketika merdeka dia nggak dapat tempat. Maka dari situlah kemudian muncul perlawanan dari sini dan sana. Tapi alhamdulillah semangat itu dikobarkan sehingga dikenal dengan tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Nah, kejadian ini adalah kejadian di Surabaya. Hari Pahlawan ini tidak sekedar bagaimana kita datang ke lapangan, menyelenggarakan upacara, kemudian datang ke makam pahlawan, mengheningkan cipta, menabur bunga, mengenang jasa-jasa mereka. Tidak cukup sampai di situ. Tapi bagaimana
etos kepahlawanan itu ditransformasikan dalam wujud cara berbangsa, bernegara, dan beragama yang benar. Maka benarlah di dalam Al-Quran, semangat mereka berjuang di jalan Allah itu balasannya adalah fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah itu fi sabilillah. Mempertahankan negara, mempertahankan hak milik kita itu adalah fi sabilillah. Kita berjuang, misalnya na'udzubillah ada yang berbuat zalim ketika di jalan, kita memperjuangkan harga diri kita mempertahankan harta benda kita, itu juga jihad fisabilillah dalam konteks menjaga diri kita. Maka orang-orang yang menjadi pahlawan tersebut tidak takut mereka. Ya, mungkin kita mengira bahwa mereka itu sudah meninggal, tapi padahal tidak. Pada surah Al-Baqarah, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Mungkin kita mengira bahwa mereka itu mati. Orang-orang yang berada di jalan Allah itu mati. Tapi tidak, kata Allah. Bal, tidak. Mereka itu hidup dan mereka merasakan kesyukuran yang sangat luar biasa. Inilah menjadi dalil bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya, kita mungkin mengira karena kita belum merasakan kematian, mengira mereka mati. Padahal mereka itu mendapat tempat di sisi Allah. Mereka mendapat tempat yang mulia sebagai syuhada. Maka kita masuk sekarang spirit-spirit yang pertama dalam meneladani Hari Pahlawan. Yang pertama adalah tentang kebebasan. Kebebasan apa? Sejatinya kemerdekaan, mempertahankan yang diperjuangkan oleh pahlawan adalah pertama, pahlawan, orang yang berjuang terhadap bangsa dan negara, juga agama, ingin merasakan kebebasan. Kebebasan tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang. Ya, kebebasan bisa mendirikan tempat-tempat ibadah, tidak dicurigai. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan menyampaikan, kebebasan mengelola dan mendirikan negara Republik Indonesia dikelola oleh anak-anak bangsa sendiri, bukan lagi dalam dijajah. Namun bebas di sini adalah bebas dalam konteks yang sesuai dengan koridor agama, sesuai dalam koridor bangsa, cinta bangsa dan tanah air. Tidak bebas yang kebablasan. Maka tidak ingin dibelenggu itu dan bebas memilih menyembah Allah Tuhan yang satu itu juga dikatakan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kalau udah tentang ketuhanan, itu tidak ada tawar-menawar. Kita boleh bermuamalah dengan non-muslim, bermuamalah dengan sahabat tetangga kita, tapi kalau tentang ketauhidan maka tidak ada tawar-menawar. Maka kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka demi mempertahankan sebuah kebebasan dan ingin bebas itu, maka semangat itulah dikobarkan oleh para pahlawan kita. Pertama adalah nilai-nilai kebebasan yang harus kita teladani. Ya, sekali lagi kebebasan dalam koridor agama. Kebebasan sesuai dengan undang-undang, aturan yang berlaku. Tidak berarti bebas secara bebas semuanya, itu liberal berarti. Ya. Kemudian yang kedua adalah sifat yang harus kita teladani adalah pahlawan tidak boleh memiliki sifat egois, mementingkan kepentingan diri sendiri. Tidak boleh, harus mementingkan kepentingan umum, walaupun dalam keadaan mendesak. Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan isar atau yuksar. Ya, di dalam Al-Quran tertulis yuksar, asal katanya isar. Ya, yaitu tidak, hal ini dicontohkan oleh kaum Ansor. Ketika ada rampasan perang, Rasulullah memberikan rampasan perang itu kepada penduduk muhajirin. Ansor, kaum Ansor tidak cemburu, tidak curiga, tidak apa lagi, tidak merasa iri hati, tidak merasa tersaingi, bahkan ridho dan ikhlas sesuai dengan apa yang diberikan Rasulullah. Makanya tentang harta rampasan perang itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Hak murni, hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Maka
dari sifat-sifat Ansor menerima saudaranya, karena Ansor tahu bahwa sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah pada saat itu lebih membutuhkan. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan bukan saja mereka itu diterima, tapi Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Mempersaudarakan ini maknanya luar biasa banget. Yang tak punya rumah diberikan tempat tinggal, yang ada kelebihan harta diberikan harta kepada saudaranya. Mungkin kita tidak. Ada saudara kita yang pindah, tetangga kita yang pindah, mungkin kita julitin sekarang. Nah ini hati-hati, berarti kita tidak memiliki sifat patriotisme. Ya, patriotisme kita tidak memiliki. Kemudian sifat-sifat yang lebih daripada dua yang saya sebutkan tadi, memiliki sifat ingin kebebasan, yang kedua tidak memiliki sifat egois, yang ketiga adalah memiliki kepedulian yang tinggi. Pahlawan itu memiliki kepedulian yang tinggi. Kalau dia hanya mikir dirinya saja, tentu dia ikut Belanda saja, tentu dia ikut Inggris saja pada saat itu. Dia udah punya nama ataupun sudah punya kedudukan. Tapi karena memiliki kepedulian yang tinggi, ingin bangsa Indonesia ini merdeka, maka mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri, bahkan berjuang sampai titik darah penghabisan. Hal ini pun dikatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, boleh kita ucapkan bareng-bareng lah, bareng-bareng ya. La yu'minu ahadukum, 1, 2, 3. La yu'minu ahadukum Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan seseorang itu beriman hatta yuhibbu li akhihi. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Karena semangat perjuangan memiliki nilai-nilai yang tinggi itulah, kepedulian sosial yang tinggi itulah, maka merdekalah Indonesia ini. Maka ada komunitas PKCK yang kita bentuk bareng-bareng, kita kelola bareng-bareng bersama adik-adik, kita menanamkan nilai-nilai kemerdekaan. Kita tidak mau hanya membaca Al-Quran saja. Membaca Al-Quran, insya Allah anak-anak kita, adik-adik kita TK, bahkan umur 3-4 tahun juga bisa. Tapi kita ingin menjadi hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang membawa nilai-nilai Al-Quran, orang-orang yang ingin mengamalkan Al-Quran. Di dalamnya termasuk kegiatan ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Harus memiliki kepedulian yang tinggi, peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau orang hanya bergerak ketika dia sudah lengkap saja, itu bagus. Tetapi bergerak di saat belum punya apa-apa, kemudian nanti suatu saat punya apa-apa, itu juga lebih bagus. Kemudian pahlawan juga memiliki sifat persatuan dan kesatuan yang harus kita teladani. Sifat kesatuan dan kesatuan itu juga dicontohkan dalam ayat Al-Quran bahwa kita ini diciptakan berbangsa dan bernegara untuk saling mengenal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kepada tali agama Allah, janganlah engkau berpecah belah. Banyak ayat-ayat Allah. Kemudian adalah cinta tanah air. Kata Allah dalam ayat Al-Quran, kalaulah suatu penduduk negeri itu beriman, maka tak akan kuhancurkan negeri tersebut. Maka tentunya inginkah Indonesia ini menjadi baldatun rabbun ghafur, maka berimanlah kepada Allah, sehingga nilai-nilai kemerdekaan itulah yang harus kita teladani, kita serapi dalam kehidupan sehari-hari, kita teruskan sesuai porsi dan kemampuan kita masing-masing. Jadi jadilah anak yang meneruskan nilai-nilai kemerdekaan. Jadi jadilah ibu yang meneruskan nilai-nilai kemerdekaan. Jadi ayah, jadilah ayah yang meneruskan nilai-nilai kemerdekaan. Jadi pemuda, jadilah pemuda yang meneruskan nilai-nilai kemerdekaan. Tentunya dalam meneruskan nilai-nilai kemerdekaan itu ada ujiannya. Ujian paling mudah itu adalah digoncangnya keistiqomahan. Ujian sulit ya adalah diuji dengan sebuah fitnah. Jangankan kita, Allah saja dan Rasul juga difitnah. Ya, Allah dibilang memiliki anak,
Allah itu satu. Allah itu satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Kemudian Nabi juga difitnah. Maka bagi kita yang manusia, akhir zaman manusia biasa saja, pasti tidak bisa lepas dari itu. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita dihindarkan dari fitnah Masihid Dajjal. Nah, fitnah-fitnah yang ada ini adalah fitnah-fitnah baru anak-anaknya fitnah. Fitnah yang paling besar adalah nanti fitnah Masihid Dajjal. Semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Ke abang ayah bunda, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti silahkan yang ada mau bertanya boleh di kolom komentar ataupun bertanya langsung. Gitu ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, bagi kepada ya Bunda, Kak Abang yang ingin bertanya bisa langsung atau melalui kolom chat. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya ya Bunda, Kak Abang? Baik, langsung saja karena tidak ada yang ingin bertanya. Terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan riyadhos surah Yasin sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kepada Ustadz. Maaf Ustadz, nggak dengar suaranya. Nanti kakak abang ayah bunda boleh menuliskan kata-kata ataupun doa-doanya di kolom komentar, dititipkan kepada siapa, ditujukan kepada siapa, boleh dicantumkan ya, untuk orang tuanya ataupun untuk sahabat-sahabatnya. Untuk dirinya mungkin pribadi minta doa boleh. Dengan biwasilati Al-Fatihah dan biwasilati Al-Quran. Silakan dituliskan doa-doanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Khususan ila kepada belum ada yang menulis ini. Khususan yang pertama ya, saya titip doa untuk nenek saya kurang lebih 2017 tepat di hari milad saya 10 November telah meninggal. Beliau adalah guru pertama saya mengajarkan saya ngaji, yaitu Rohana binti Endong. Saya minta doanya semuanya. Kemudian doa juga untuk Bunda Ernawati yang sekarang kurang sehat, untuk anak-anaknya, untuk saudaranya, untuk kedua orang tuanya, untuk dimudahkan dalam rizki dan urusannya. Kemudian juga untuk Ibu Keempat Supriyati binti Suminta yang kurang sehat, sedang sakit. Doa juga untuk almarhum Bapak Suwono bin Sumotioso
Bapak Soekardi bin Darmo Jamin dan Ibu Soekarni binti Ngadiman. Semoga diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Buat anak-anak kami Saka Adi Nugroho, Ridwan Zaid, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan dalam belajar di pondok dan istiqomah hingga lulus tuntas tepat waktu. Mohon doanya juga untuk ayahanda, almarhum ayahanda, yaitu Haji Teddy Rahmat Ibrahim bin Usman, Ibunda Hajah Uun, Undah binti Rusmiati, semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya di tempat yang mulia di sisinya. Ananda Moza Fatia dan Muhammad Gayaka atau Illah, dimudahkan segala urusan dan selalu istiqomah serta dikabulkan semua hajat. Untuk Sarian bin Haji Saleh, Ibunda Aminah, Ayahanda Muhammad Amin, kita doakan juga kaum muslimin dan muslimat. Saya juga mohon dimudahkan dalam urusannya, kuliah, belajarnya, jodohnya, rizkinya. Dan saya juga secara pribadi memohon doa untuk PKCQ, semoga istiqomah dengan nilai-nilai yang diperjuangkan, diberikan kelancaran, kemudahan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perjuangannya. Al-hadini as-salihah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Ibunda Resna Putri Rahayu juga kita bacakan surah Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكصه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائم حمدا وافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya kedua orang tua kami masih berada di sisi kami ya Allah, izinkanlah kami menjadi anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Sekiranya beliau telah pergi mendahului kami ya Allah, jadikanlah kami tabungan terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami cari, apa yang kami usahakan, apa yang kami cita-citakan dikabulkan oleh Engkau ya Allah. Jadikan apa yang kami cari dalam rezeki ini menjadi rezeki halal thayyiban mubarakan, sehingga berkah bagi kehidupan kami, berkah bagi kehidupan anak-anak kami ya Allah. Berilah kemudahan kepada anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Berilah kemudahan mereka memahami pelajaran. Berilah kemudahan mereka dalam mengamalkan pelajaran yang telah mereka dapat. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau di antara kami ada yang sakit, ya Allah sembuhkanlah ya Allah penyakit di antara kami. Berilah kemudahan kepada kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada orang-orang yang membenci kami. Berilah petunjuk kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang kami lakukan untuk menegakkan lillahi kalimatillah ya Allah. Berikan keteladanan pada diri kami, tingkatkan ketakwaan kami, tingkatkan keistiqomahan kami, berikan kami lingkungan yang baik, berikan kami tempat-tempat yang mendukung dalam perjuangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Ya, saya kembalikan ke moderator ya. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Muhammad Asyrido. Mohon maaf sebelumnya untuk moderatornya tadi tiba-tiba keluar sendiri dari Zoom. Jadi digantikan sama kami. Oke, sudah kembali ya Kak Mariani, dilanjutkan Kak Mariani. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi rangkaian acara barbecue kita. Alhamdulillah kami ucapkan jazakallah khair kepada pemateri kita Ustaz Muhammad Asyrido dan jazakumullah khair kepada ayah bunda, kakak abang dan teman-teman semuanya.
Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya dalam agenda belajar bersama kita kali ini. Semoga dalam kesempatan selanjutnya kita dapat berjumpa dalam acara barbecue selanjutnya. Baik, saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan. Demikian acara kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya, Kak Abang Ayah Bunda. Jazakallah. Sama-sama.